Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Wah, kakak yakin adik-adik semua pasti luar biasa sehat. Nah adik-adik, kakak mau tanya, sudah mandi belum? Ayo, yang belum mandi setelah ikut ibadah, kakak minta mandi ya. Dan jangan lupa minggu depan kalau mau ibadah, mandi dulu ya. Jangan lupa mandi. Sudah siap mau muji Tuhan? Wah, kakak yakin pasti sudah siap. Walaupun kondisi kita saat ini masih belum bisa kita untuk bertatap muka, tapi kakak yakin kita semua tetap semangat untuk memuji Tuhan. Semuanya semangat kan? Siap memuji Tuhan? Nah, kalau siap, yuk sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji akan kebesaran nama Tuhan. Siap? Oke. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah.
sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik yang di rumah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh Tuhan untuk mengikuti sekolah hari Minggu online. Tuhan Yesus, pimpin dan sertailah ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti, kami nanti juga mau mendengarkan firman Tuhan dan juga pujian yang akan nanti dinyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang menyombongkan dirinya. Tuhan sangat berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan seorang raja, bahkan presiden. Tuhan sangat berkuasa kepada semua orang. Nah adik-adik, kita patut bersyukur karena Tuhan sangat menyayangi kita. Dan rencana Allah di dalam kehidupan kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi Tuhan ingin kita percaya hanya kepada Tuhan saja. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Ini ya Tuhan.
Jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua, dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang buka Alkitabnya di Perjanjian Baru ya, di Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai yang ke-13 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Buka di Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-20 sampai yang 13 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan perikop Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Ayat yang ke-21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Ayat yang ke-23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, perikop yang selanjutnya tentang Barnabas dan Saulus diutus. Ayat yang ke-24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ayat yang ke-13, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketiga mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Firman Tuhan Makin Menyebar. Jadi tujuan pembelajaran bahwa anak tahu bahwa orang yang menyombongkan diri Tuhan tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, yang kedua, anak dapat mengetahui rencana Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, anak senantiasa takut dan menghormati Tuhan Yesus. Nah, begini cerita dalam Alkitab yang kita baca tadi ya, adik-adik. Nah, Alkitab mencatat pada zaman dahulu ada seorang raja, namanya Raja Herodes. Karena merasa dirinya begitu jaya dan dengan sembarangan dia menganggap kalimat-kalimatnya adalah suara Allah sendiri. Nah, maka Allah menyuruh malaikat untuk menghukumnya. Maka Herodes pun jatuh seketika dan mati dimakan cacing. Nah, ini adalah hukuman yang sangat berat. Allah menyatakan siapakah dirinya yang tidak bisa sembarangan dipermainkan manusia. Orang-orang yang sengaja menghambat pekerjaan Allah akan berhadapan langsung dengan Allah. Allah lebih berkuasa dari raja manapun. Maka selanjutnya Alkitab mencatat di ayat 24,
bahwa firman Allah makin tersebar dan banyak orang yang mendengarkannya. Maka kemudian Allah menyatakan rencana selanjutnya. Allah kita bukan Allah yang berdiam diri, tapi Ia terus menyatakan kehendak dan rencananya bertahap kepada anak-anaknya. Sehingga dalam pertemuan ibadah mereka, Roh Kudus menyatakan bahwa Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk sebuah tugas. Apa ya tugasnya ya adik-adik? Kalau menurut Alkitab, yaitu tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan ke segala tempat. Meskipun dalam menjalankan perintah Tuhan ini, mereka harus menerima segala penderitaan. Nah, jadi kesimpulan firman Tuhan kita hari ini adalah bahwa rencana Allah tidak bisa dihalangi oleh siapapun, bahkan orang yang berkuasa dari raja manapun juga, karena Allah kita bukan Allah yang berdiam diri, tapi Ia terus menyatakan kehendak dan rencananya secara bertahap kepada anak-anaknya. Begitu firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke doa syafaat. Nah, sekarang kakak minta adik-adik semua untuk melipat tangannya, tutup mata, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami telah mendengarkan kebenaran dari akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi yang telah kami dengarkan mampu menjadi berkat bagi kami dan mampu menjadikan kami anak yang baik dan anak yang taat akan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan tenaga, semoga orang tua kami mampu bekerja dengan baik walaupun di saat pandemi ini, supaya mereka bisa mampu untuk mendapat berkat dari kemurahan-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sedang sakit, sekiranya sembuhkan mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak-Mu ini, kiranya mereka diberkati selalu, diberi kepintaran dan tetap rajin sekolah ya Tuhan, dan dijauhkan dari COVID-19. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi dunia sekarang ini yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya kondisi pandemik ini cepat berakhir ya Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan oleh kami, bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dan Tuhan, mungkin doa kami ini belum sempurna, tetapi kami ingin menaikkan doa syafaat, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan sangat luar biasa. Gunung miliknya, sungai miliknya,
Baik adik-adik, bagaimana tadi kita sudah mengikuti sekolah minggu online. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kita kembali yuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami boleh mengikuti sekolah hari minggu online. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu dan juga pujian yang sudah kami nyanyikan itu tidak berlalu saja Tuhan, tetapi semakin bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, terima kasih ya karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kembali pada minggu depan ya. Dan kakak ingatkan untuk foto dan video ketika adik-adik bersekolah minggu tadi bisa dikirimkan ke grup parenting atau grup Facebook gereja ya. Dan juga untuk tugasnya tolong dikerjakan, dan ketika sudah dikerjakan bisa dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu kelasnya masing-masing. Dan juga untuk kakak mau ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik, seperti memakai masker ketika keluar, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan, dan jangan berkerumun atau berkumpul ya adik-adik, supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Sekian dulu ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.